Oke ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam hari ini kita bertemu lagi ya di kelas geografi yang sebelumnya kita hanya masuk kelas perkenalan saja. Jadi seharusnya kan kelas ini dimulai pukul 9. Tapi tadi saya lupa belum memberitahu kalau saya tadi saya ada kepentingan mendadak, lupa, saya belum ngasih tahu. Ini yang hadir baru 4 ya. Oh, 5. Ya. Ya minta maaf kalau tadi kalau teman-teman menunggu, soalnya saya tadi lupa ngabari. Dan tadi saya sudah ngasih tahu ketua kelas. Oke ya, jadi hari ini sebenarnya waktu yang diberikan itu kurang ya, cuma sedikit ya. Jadi kita hari ini kelas 2 jam pelajaran, minggu depan UTS tanggal 7 UTS, cepat sekali ya. Jadi nanti UTS-nya kan online saja ya. Jadi nanti tanggal 7 itu kan ada 1 jam kelas, 1 jamnya UTS. Nah, itu nanti akan saya buat rencananya akan saya buat 2 jam itu kelas. Nanti saya kasih soal UTS. UTS-nya nanti saya kasih waktu 1 hari gitu. Jadi selesai kelas 2 jam itu saya buat kelas. Nanti saya kasih soal UTS, saya kasih waktu 1 hari untuk mengumpulkan, seperti itu. Jadi kalau UTS kan sebenarnya nggak perlu ada kelas ya, saya kasih soal aja nanti. Santai aja, nggak susah-susah kok soalnya. Pokoknya teman-teman belajar pasti gampang, lawas. Oke ya, jadi ini mohon perhatikan di PPT saya ini kan kemarin yang belum tersampaikan ya di presentasi saya. Jadi nama saya Sufyan ya tadi. Jadi yang belum tahu, nama saya Sufyan Imam Wahidi ya. Terserah mau manggil apa ya, Pak atau Kak atau apa, terserah. Jangan dipanggil sayang ya, nanti bahaya. Oke ya, lanjutkan ya. Ini jadi yang akan kita pelajari pada malam hari pada geografi ini ya, itu tentang yang pertama, yang bab 1 ini ya. Bab 1 ini tentang ruang lingkup kajian geografi ya. Sebentar. Oke, tentang ruang lingkup kajian geografi. Ya, jadi di sini nanti akan kita pelajari objek studinya ya. Terdiri atas apa aja ya? Material dan formal ya. Material ini meliputi apa? Geosfer, atmosfer, litosfer, fotosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer ya. Nanti kita pelajari ini. Dan formalnya ini meliputi apa? Fenomena dan keruangan ya. Dan ini coba saya zoom. Waduh, nggak ada zoomnya ini. Oke, terus ini kemudian lanjutnya adalah kita belajar tentang konsep geografi ya. Itu terdiri atas konsep regional, konsep bekas kehidupan ya, konsep manusia sebagai pemberi pengaruh yang dominan ya, yang dominan terhadap lingkungan, terus konsep globalisme, konsep interaksi keruangan, konsep hubungan timbal balik antar wilayah, konsep kesamaan wilayah ya, konsep perbedaan wilayah, konsep tentang keunikan wilayah ya. Jadi
Jadi apa keunikan dari wilayah tersebut? Dia memiliki apa? Memiliki ciri khas. Nah, nanti yang kita pelajari. Kemudian tentang persebaran wilayah. Jadi bagaimana wilayah-wilayah ini tersebar ya, terutama di mana di Indonesia nanti ya. Kemudian ada lokasi relatif, terus transformasi bentuk bumi yang bulat ke bidang datar. Transformasi itu jadi transfer informasi itu transfer informasi ya. Jadi bumi yang bentuk bulat ya, bentuk bulat itu diproyeksikan ke bidang datar. Yang kita tahu namanya apa? Peta ya. Teman-teman jangan tidur ya ini ya. Nanti pas saya menjelaskannya teman-teman tidur. Waduh. Kalau tidur nanti saya nyanyi loh nanti. Oke ya. Selanjutnya enggak kok dengerin enggak Pak. Oh iya ya. Iya, saya bercanda kok ya. Masih setia, waduh. Nanti nama band ya. Lanjut. Terus kemudian tadi mana? Transformasi ya. Kemudian kita belajar tentang eksploitasi dan optimalisasi sumber daya dibatasi oleh perkembangan budaya. Nah, kemudian keuntungan secara komparatif dan konsep transformasi berkesinambungan. Ya. Berkesinambungan itu apa? Berkesinambungan itu bertahap ya. Jadi berlanjut seperti itu, berlanjut. Ya. Terus kemudian pendekatan geografi, kita akan mencari pendekatan geografi terdiri ke atas ya, pendekatan spasial, pendekatan ekologis, pendekatan regional ya. Nanti kita belajar itu. Kemudian aspek-aspek geografi ya, mencakup lingkungan geografi, dipandang dari berbagai aspek ya. Terdiri atas lingkungan fisik dan lingkungan non fisik ya. Lingkungan fisik itu contohnya topologi ya, non biotik dan biotik. Biotik, teman-teman tahu apa biotik itu? Saya mau tanya, saya Mbak Ketua Kelas, biotik itu apa Mbak Ketua Kelas? Mbak Gadis, lupa saya namanya Mbak Gadis apa ya? Biotik itu apa Mbak Gadis? Halo Mbak Gadis. Yang lain gimana yang lain? Ada yang tahu apa itu biotik itu ya? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya? Waduh. Sebentar. Pak, kira-kira ada yang tahu nggak biotik itu apa? Segala sesuatu yang tidak hidup. Oke ya, jadi salah Mbak ya. Kebalik ya, sesuatu yang hidup ya. Biotik dan abiotik ada di biologi. Iya, di geografi kita juga akan pelajari nanti biotik dan abiotik. Ya. Jadi betul Mbak Praharsini ya, Praharsin. Ya, jadi biotik itu sesuatu yang hidup ya. Kalau ditambahi A, ya A itu artinya berlawanan ya. A itu artinya berlawanan, artinya tidak ya. Abiotik itu kan sesuatu yang hidup. Kalau ditambahi abiotik itu berarti sesuatu yang tidak hidup. Sama seperti ateis. Ateis itu tidak beragama, ya. Ada A-nya. Ya. Pokoknya A itu dia melambangkan negatif ya, tidak artinya ya. Jadi itu gitu aja ngapalinya. Kalau ada A-nya itu berarti tidak ya. Kemudian lingkungan non fisik ya. Contoh aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek budaya, aspek politik ya. Oke, jadi ini yang kita akan pelajari lingkungan hidup. Jadi mungkin nanti UTS-nya itu nanti lingkungan hidup ya. UTS-nya kita sampai lingkungan hidup saja mungkin ya.
Sorry sih, maksud saya sampai hakikat keilmuan geografi. Ilmuwan itu semester 3, semester 4. Kita sampai ini ya, hakikat keilmuan geografi saja ya. Dan mungkin tata surya ini kita akan masuk ke materi buat luas saja ya. Batuan dan tanah. Nanti ini materi terakhir. Jadi ini bab 3 ya, batuan dan tanah. Bab 2 nanti itu tata surya ya, bumi dan tata surya. Ini buku referensinya sudah dapat semua. Ada yang belum dapat, jadi tolong ya, buku geografinya ini kalau nggak ada yang punya hard copy-nya di copy ya, yang soft copy-nya itu ya di download. Oke ya, harus punya ya, jangan sampai nggak punya. Jadi nanti ini evaluasinya ya. Jadi UTS 30%, UAS 40%, tugas 30% ya. Nanti evaluasinya. Mungkin ada yang dipertanyakan sampai sekarang. Sampai saat ini ada yang dipertanyakan. Kayak robot, maksudnya putus-putus dah. Waduh, kok saya dibilang robot Mbak Gadis ini. Apa maksudnya, soalnya putus-putus dah Mbak Gadis. Oh, faktor sinyal, ya. Oke ya, kita langsung masuk ke. Jadi kita sekarang masuk ke materi hakikat, ya. Hakikat keilmuan geografi ya. Kita akan pelajari apa sih geografi itu ya. Hakikat keilmuan geografi. Jadi ini tentang konsep geografinya, pendekatan geografi, prinsip geografi, dan aspek-aspek geografi. Teman-teman ini punyanya soft copy atau hard copy? Punya bukunya atau soft copy aja ya? Paling enggak punya soft copy-nya ya. Oke ya, jadi dalam bab 1 ini ya di halaman 1 ya. Dalam bab 1 ini, jadi bab 1 ini kita akan mengenai hakikat keilmuan geografi. Ini akan mempelajari. Kayaknya ini kopi terus nggak ada warnanya. Oh, iya. Ya, jadi mempelajari pengertian geografi ya. Geografi itu apa sih? Geografi itu mata pelajaran singkat. Makanan apa sih geografi? Enak ora sih? Jadi kita akan tahu apa sih geografi itu. Sejarah perkembangan geografi. Bagaimana sejarahnya? Gimana kok bisa ada geografi? Dan beserta tokoh-tokoh yang mempengaruhi dari awal pembentukannya. Itu. Jadi dan pada bagian selanjutnya akan dibawa lebih untuk memenuhi geografi melalui berbagai pendekatan dalam geografi, yaitu pendekatan spesial, pendekatan ekologi, dan pendekatan regional. Jadi nanti itu yang akan kita pelajari. Saya next saja halamannya ya. Ya, kita langsung ke Oke ya, pengertian geografi ya. Ya, pengertian geografi di Indonesia
penyebutan geografi itu adalah sebuah bidang kajian ilmu ya, yang dikenal dengan berbagai istilah ya. Kalau di sini disebutkan dalam bahasa Belanda itu dikenal sebagai Ardrijkse Lambobe. Ini dalam bahasa Belanda ya. Dan dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan geografi ya. Dalam bahasa Indonesia sendiri itu dikenal dengan istilah ilmu bumi itu dulu itu disebut ilmu bumi. Tapi pemakaian ilmu bumi itu ternyata kurang cocok ya, karena dikhawatirkan akan mengaburkan dua bidang ilmu yang berbeda, yaitu antara geografi dan geologi. Kalau dilihat dari katanya ya, geologi, geo itu artinya bumi ya. Kalau dilihat dari bahasanya ya, geologi, geo itu artinya apa? Bumi ya, sesuatu yang berkaitan dengan bumi, sesuatu yang berhubungan dengan bumi. Logos, logi atau namanya logos itu artinya ilmu ya, ilmu. Jadi geologi itu ilmu yang pelajari tentang bumi ya, ilmu yang mempelajari tentang bumi ya. Jadi kenapa kok kata-kata ilmu bumi itu dikhawatirkan akan mengaburkan dua bidang ilmu yang berbeda antara geografi dan geologi. Karena kalau geografi ini disebut ilmu bumi sama dengan geologi juga ilmu bumi. Geologi itu artinya ilmu bumi ya. Tapi secara etimologis kedua bidang ilmu tersebut berkaitan dengan pengetahuan tentang bumi ya. Apabila dilihat dari objek sudut pandang, keilmuannya akan terlihat berbeda, yang perbedaan sangat mencolok. Jadi sebenarnya berbeda ya. Maka dari itu digunakanlah kata geografi ya. Itulah sejarahnya. Akhirnya kita sebut geografi. Kalau dilihat dari katanya ya, istilah geografi itu berasal dari dua kata ya, yaitu geos ya. Sama kata dia geos artinya bumi atau earth, bahasa Inggrisnya earth ya. Dan graphin yang artinya itu to describe atau pencitraan atau menjelaskan. Pencitraan bukan pencitraan Jokowi ya, bukan presiden yang pencitraan ya, tapi ini itu describe ya, itu untuk menjelaskan atau untuk menggambarkan suatu bumi ya. Menggambarkan bumi itu seperti apa, bumi dan dalam-dalamnya. Jadi penggabungan dua kata tersebut menghasilkan pengertian dari geografi itu sendiri, yaitu ilmu yang mencitrakan atau menggambarkan keadaan bumi. Jadi geografi itu adalah ilmu yang mencitrakan atau menggambarkan keadaan bumi. Jadi di dalam bumi itu ada apa aja ya, siapa yang dominan ya, bagaimana tentang lingkungan hidup di bumi, bagaimana dengan sumber daya alam di bumi, seperti itu ya. Definisi ini mengenai geografi banyak ditemukan oleh berbagai ahli ya. Contohnya itu Prof. Bintaro ya, memberikan batasan bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mencitrakan atau menerangkan sifat-sifat bumi ya, yang menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Jadi jelas ya di sini ya. Jadi poinnya apa? Mencitrakan ya, menerangkan sifat-sifat bumi. Kenapa kita sebut sifat-sifat? Karena bumi itu tidak hanya diam ya. Bumi itu tidak hanya diam. Jadi bumi itu berputar ya. Kita melalui siang dan malam. Kita melalui musim. Ya, kalau di Taiwan ini kita ada musim dingin, musim panas, musim gugur ya, musim semi ya. Ya, dan menganalisis gejala-gejala alam ya, seperti yang saya sebut tadi, musim-musim tadi. Kalau di Indonesia cuma ada apa? Musim hujan, musim panas.
Karena kenapa? Karena di Indonesia itu terletak di khatulistiwa, ya, terletak di garis khatulistiwa. Jadi musimnya itu stabil ya, tidak ekstrim, perubahan cuacanya tidak ekstrim seperti di Taiwan. Karena di Taiwan ini kita tahu sendiri bahwa Taiwan itu ada di belahan bumi, di belahan bumi utara ya, di belahan bumi utara. Oke ya, pertama ini saya mau menekankan ke teman-teman bahwasanya kelas ini, saya harapannya kelas ini itu adalah kelas dua arah ya. Percakapan kita dua arah. Jadi saya tidak mau di sini itu cuma saya yang menjelaskan dan teman-teman hanya mendengarkan. Jadi saya tidak mau. Saya nggak mau teman-teman cuma menyalakan gadget, laptop, terus ditaruh, terus di speaker hanya mendengarkan saja. Wah, saya nggak mau. Jadi saya mau teman-teman itu aktif ya. Jadi ini kelas aktif ya. Jadi saya mau teman-teman itu di sini sambil ngetik ya. Maksud saya bila ada pendapat-pendapat atau pertanyaan itu monggo diketik ya. Ya, kita saling interaktif ya. Jadi kita sendiri sama-sama belajar. Komunikasi dua arah, saya bilang komunikasi dua arah. Supaya teman-teman juga bisa, kalau teman-teman aktif ya, nanti teman-teman akan dipaksa untuk berpikir ya. Ya, kalau teman-teman akan dipaksa untuk berpikir kan. Kalau teman-teman hanya mendengarkan, nanti teman-teman hanya saya khawatirnya itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu kan yang menurut saya rugi ya, rugi. Jadi saya pengen itu arah. Seperti kayak teman-teman nonton TV ya, itu kan cuma satu arah ya, teman-teman hanya melihat ya. Dan itu mendidik teman-teman untuk malas ya. Kan nonton TV itu nggak pakai mikir ya. Jadi itu mengajari teman-teman untuk malas kalau nonton TV itu ya. Di depan saya ini adalah komunikasi dua arah ya. Oh iya, ini yang hadir kok cuma 5 dari tadi ya. Mbak Ketua Kelas, kira-kira angkatan 3 ini ada berapa ya siswanya? Teman-teman ada yang tahu? Pada sibuk, waduh. Kok sibuk terus ya? 10 orang. Oh, angkatan 3A 10 orang. Kalau 3B ada berapa? Sama 10 juga. 3B apakah 10 juga ya? Mas Herman izin tidak masuk, HP-nya rusak. Udah rata-rata segini tiap hari no. Waduh, eman sekali ya, rugi ya. Cuma 5 ya. Kebetulan angkatan baru. Kalau angkatan 3B ada berapa? B kurang lebih 17-18 orang. Kan kondisi yang tak memungkinkan, Mbak. Kondisi apa yang nggak mungkin ya? Oh, teman-teman. Ya, oke lah. Jadi bagi waktunya sulit. Kerjanya sampai jam berapa ya? Ya sudahlah. Ya saya ya harapan saya ya mungkin tuh ya teman-teman yang nggak bisa hadir bisa lihat ini ya YouTube-nya. Tapi ya harapan saya bisa hadir lah di kelas ini. Jadi kita bisa interaksi ya. Jadi saya bisa kenal ya. Saya bisa hafal nanti namanya satu persatu. Oke, kita lanjutkan saja.
Kemudian apa yang disebutkan oleh Profesor Sutanto ya, itu mendefinisikan ya, geografi itu sebagai geosfer yang merupakan substansi geografi. Yang merupakan substansi geografi juga dipelajari oleh bidang ilmu lain ya. Oleh karena itu geosfer itu tidak mencirikan ilmu yang disebut geografi. Kajian geografi itu lebih dicirikan oleh sudut pandang atau cara penjelasannya di dalam mengkaji geosfer tersebut. Dengan demikian ada beda jenis antara beberapa ilmu beberapa ilmu lain dengan geografi. Kan di sini kita statusnya bekerja, syukur banget punya pengalaman ilmu Arab di Oh iya. Iya Mbak, saya maklum. Saya juga di sini kuliah. Saya juga nyambi ini ngajar teman-teman. Iya, saya paham. Enggak, maksud saya itu mumpung teman-teman ada kesempatan ya, kadung bayar soalnya. Bayar di KBC ini harapannya dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Soalnya gimana ya, nggak semua orang punya kesempatan untuk sekolah ya. Nggak semua orang punya kesempatan untuk belajar. Jadi mumpung ada kesempatan, lebih baik dimanfaatkan sebaik-baiknya. Maksudnya seperti itu. Soalnya orang kalau ilmunya bertambah itu derajatnya akan bertambah ya. Orang maaf Pak, telat kondisinya kurang mendukung. Oh iya, gak apa-apa Mbak Lena. Ya, oke, lanjutkan ya. Ya, ini ada beberapa definisi ya. Ada beberapa definisi geografi. Menurut di tabelnya, di tabel 1.1 ini, menurut Karl Ritter, geografi. Ayo siapa kamu? Saya lanjutkan ya. Karl Ritter ya, menurut Karl Ritter, geografi itu merupakan suatu studi atau telaah mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia. Bidang kajian geografi adalah semua gejala di permukaan bumi, kajian baik alam organik maupun anorganik yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ada yang tahu organik itu apa? Organik itu apa? Organik itu apa? Anorganik itu apa? Bahan-bahan alam ya. Kalau jadi bahan-bahan yang organik itu bahan-bahan yang berhubungan dengan makhluk hidup ya. Kalau anorganik itu yang tidak hidup ya. Oh, begini. Ya, jadi organik itu suatu bahan ya, atau sebagian bahan yang berasal dari makhluk hidup ya, organik itu ya.
anorganik ya, seperti yang saya bilang tadi, ada A-nya ya, ada A-nya. Anorganik. Ada A-nya ya. Itu berarti lawannya ya, tidak. Ya, tidak berarti suatu benda atau suatu bahan yang berasal dari makhluk yang tidak hidup ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sama tadi ada biotik dan abiotik ya. Kalau ada A-nya itu berarti tidak ya. Ini organik dan anorganik. Ya, jadi lawan katanya ya. A itu berarti dia menandakan negatif ya. Kemudian menurut Ferdinand dan von Richthofen ya, geografi itu merupakan suatu studi tentang gejala dan sifat-sifat permukaan bumi dan penduduknya yang disusun berdasarkan letaknya, serta mencoba menjelaskan hubungan timbal balik antar gejala dan sifat-sifat tersebut ya. Jadi geografi itu mempelajari tentang gejala dan sifat-sifat permukaan bumi, apa yang timbul di bumi, apa yang terjadi di bumi, dan menjelaskan hubungan timbal baliknya ya antar gejala-gejala tersebut ya. Seperti terjadinya siang dan malam ya, terjadinya pasang surut air laut ya. Bagaimana bisa terjadi siang dan malam? Kenapa? Karena bumi berputar. Karena bumi berputar mengelilingi matahari. Seperti itu kan ya. Ya, jadi karena bumi berputar pada porosnya, sehingga ada sisi bumi yang menghadap matahari, dia akan mengalami siang, dan yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Seperti itu ya. Jadi itu beberapa contohnya ya. Kemudian menurut Paul Vidal, geografi merupakan ilmu pengetahuan tentang berbagai tempat atau wilayah yang berhubungan dengan kualitas dan potensialitas wilayah tersebut ya. Kualitas dan potensialitas itu artinya apa? Itu berarti berhubungan dengan sumber daya alam ya. Berhubungan dengan ada apa aja sih? Ada apa aja di bumi itu? Kualitas ada apa aja? Sumber daya. Jadi ini berhubungan dengan sumber daya alam. Apa yang kita bisa dapat dari bumi? Apa yang bisa dimanfaatkan di bumi ya? Jadi seperti itu ya. Terus menurut Edward Burlington, geografi itu merupakan suatu studi tentang alam dan persebarannya melalui relasi antara lingkungan dan aktivitas dan kualitas manusia ya. Jadi kenapa dari tadi itu banyak menyebut manusia ya? Karena memang yang kita semua yang ada di bumi itu ya, itu tujuannya itu apa sebenarnya? Yang kita pelajari yang ada di bumi itu tujuannya apa sih? Untuk dimanfaatkan oleh manusia. Nah, jadi semua yang kita teliti atau semua yang kita pelajari di bumi ini, di geografi ini, itu tujuannya itu untuk apa? Dimanfaatkan oleh manusia ya. Satunya sumber daya alam ataupun lingkungan hidup. Ya. Kemudian lanjutnya Richard Hartshorne, geografi merupakan ilmu tentang tempat-tempat yang berhubungan dengan kualitas dan potensialitas dari suatu daerah ya. Seperti sama tadi ya, menurut Paul Vidal ya, sifat khas dari daerah tersebut dinyatakan dari totalitas atau keseluruhan sifat daerah yang bersangkutan, keragaman sosialnya berasosiasi dengan keragaman tempat. Jadi ini sama seperti tadi ya, sumber daya alam, berhubungan dengan sumber daya alam ya. Dalam di daerah-daerah tersebut, apa keunikannya? Apa yang merupakan ciri khas dari daerah-daerah tersebut, dari wilayah-wilayah tersebut? Apa yang tidak terdapat di wilayah lain? Seperti itu. Contohnya aja tanaman ya, tanaman apa yang nggak bisa tumbuh di Taiwan, tapi bisa tumbuh di Indonesia? Ya. Kan ada beberapa tanaman ya yang tidak bisa tumbuh di Taiwan, tapi bisa tumbuh di Indonesia. Karena apa? Perbedaan cuaca, perbedaan geografinya, perbedaan letak. Ya, karena bumi itu karena Indonesia itu berada di garis khatulistiwa sehingga dia beriklim tropis ya, beriklim tropis. Gitu.
Perbedaan tanahnya, iya, betul ya kata Mbak Kadisha. Jadi jadi karena adanya, jadi setiap daerah itu memiliki karakter sendiri ya. Indonesia, Taiwan, ya. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu tanahnya subur ya. Cuaca juga mempengaruhi gak Pak? Oh iya, cuaca juga. Iya, jadi nanti kita akan belajar tentang cuaca ya, perbedaan cuaca juga mempengaruhi. Misalnya jadi tumbuhan tanaman ya. Tanaman yang tidak bisa tumbuh di Taiwan tapi bisa tumbuh di Indonesia itu karena pengaruh cuaca juga, karena pengaruh iklim. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Indonesia itu di garis khatulistiwa ya. Jadi Indonesia itu beriklim tropis ya. Beriklim tropis. Ya. Dan belahan bagian bumi utara, selatan itu akan mengalami iklim subtropis. Mengalami iklim subtropis. Jadi perbedaan itu akan mengalami, akan apa? Akan berdampak pada, ya seperti yang katakan Mbak Lena tadi, cuaca ya. Contohnya apa di sini ya? Di Taiwan kita mengalami musim dingin ya, winter ya. Kita mengalami musim dingin yang dimana saat musim dingin itu suhunya bisa mencapai apa? Di bawah 10 derajat ya, sampai 8-9 derajat ya. Kalau saya di Tainan itu paling dingin 9 derajat ya. Saya pernah merasakan 9 derajat ya kalau di Tainan ya. Tapi dulu waktu saya di Kanada, cuma saya nggak pernah merasakan musim dingin ya. Kalau di Kanada itu dia kan semakin ke utara dia, lebih ke utara lagi ya. Dia semakin mendekati kutub utara dan semakin menjauhi garis khatulistiwa ya. Dan saat musim dingin, kata orang-orang sana, itu bisa mencapai minus 30 derajat. Bayangkan, minus 30 derajat. Jadi saya diberitahu oleh orang-orang sana ya di Kanada itu, danau itu sampai bisa dilintasi oleh mobil ya. Saking dinginnya, wah saya nggak tahu di kutub utara ada tanaman atau tidak. Saya belum pernah ke sana soalnya. Belum pernah saya Mbak Gadis, nggak tahu saya. Tapi kalau di Kanada ya, itu sampai minus 30 ya. Jadi sampai air danau itu dia menjadi es ya, beku. Menjadi es sampai bisa dilewati mobil ya. Danau itu bisa dilewati mobil. Makanya itu saya bilang, cuaca itu mempengaruhi letaknya. Karena kita contoh aja Taiwan dah. Taiwan itu berada di belahan bumi mana? Di belahan bumi utara. Kanada juga berada di belahan bumi utara. Cuma Kanada itu letaknya lebih jauh dari khatulistiwa. Ya. Saat Taiwan sekarang Taiwan kan sudah mulai panas ya. Saat Taiwan mulai panas ini, itu berarti sekarang matahari itu cenderung berada di bagian bumi utara. Jadi cenderung menyinari bagian bumi utara. Maka kenapa sekarang Taiwan itu lebih panas daripada belahan bumi selatan. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa sekarang belahan bumi selatan itu mengalami musim dingin. Akan mengalami musim dingin. Ya, seperti siapa? Australia, New Zealand. New Zealand itu dia akan mengalami musim dingin. Saat di Taiwan mengalami musim panas. Dan sebaliknya, bila Australia mengalami musim panas, itu berarti matahari itu cenderung ke belahan bumi selatan. Sehingga oleh sebab itu kenapa di bagian bumi utara itu lebih dingin ya, lebih dingin. Jadi itulah kenapa di Taiwan itu mengalami musim dingin. Jadi seperti itu ya. Seperti yang disebutkan Mbak Lena tadi, cuaca itu mempengaruhi kualitas ya, kualitas seperti yang disebutkan tadi ya. Mana tadi? Kualitas dan potensialitas wilayah-wilayah tersebut ya. Taiwan, kualitasnya apa? Potensialitasnya apa? Indonesia, kualitasnya apa? Potensialitasnya apa? Dari kondisi geografisnya tersebut ya. Oke ya, selanjutkan ya. Ya, ini kemudian
sejarah kita sebab dua ya, sejarah perkembangan geografi ya. Istilah geografi ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli filsafat dan astronomi terkenal yang bernama Eratosthenes. Ya. 276 sampai 194 SM. SM itu apa? Sebelum Masehi ya. Berarti sudah lama sekali ya. Sekarang kita tahun Masehi ya. Kita kan sekarang tahun 2015 Masehi. Sedangkan ini 276 sampai 194 sebelum Masehi ya. Berarti lama sekali ya, sebelum Masehi ya. Sebelum misalkan Masehi itu tanggal 1 Masehi itu ya. Ini sebelum tanggal 1 Masehi ya. Lama sekali ya. Ya menurutnya geografi itu berasal dari kata geografika. Geografika yang berarti tulisan atau deskripsi tentang bumi. Ya seperti tadi ya, pencitraan ya. Pencitraan atau penggambaran tentang bumi ya. Pada masa itu ilmu geografi pada umumnya menceritakan berbagai tempat di permukaan bumi sebagai hasil penjelajahan ke berbagai penjuru dunia. Jarak tahun sebelum Masehi dan Masehi berapa tahun Kak? Maksudnya gimana? Ini kan berarti kan 270. Berarti kalau yang kita sebut sini kan 276 sebelum Masehi ya. Berarti ya sebelum misalkan tahun Masehi itu dimulai tahun 1 ya, tahun 1 Masehi. Ini berarti sebelum tahun 1. Sebelum tahun 1 berarti ini minus 276. Jadi 276 sebelum Masehi. Gitu, jadi misalkan sekarang berarti ini kalau 276 Masehi sebelum Masehi berarti 2005. Berarti ini berapa tahun? Ayo. Kalau 276 Masehi berarti berapa tahun? 276 sebelum Masehi berarti berapa tahun ya berarti? Berarti kan 2015 ditambah 276. Gitu kan pengertiannya ya. Ya kan? Maksudnya pertanyaannya Mbak Gadis gimana? Apa maksudnya seperti itu? Jadi 276 Masehi sebelum Masehi itu berarti berapa tahun? Berarti 2015. Oh, ya maksudnya gitu. Jadi 276 Masehi itu berarti 2015 tahun ditambah 276 tahun. Berarti 200 berapa? 2291 tahun ya. 2291 tahun yang lalu ya. Oh ya, benar. Berarti ini 2291 tahun yang lalu, lama sekali ya. Lama sekali ya, mbah-mbah kita belum lahir ya. Jadi seperti itu ya. Pada masa itu ilmu geografi pada umumnya menceritakan tentang berbagai tempat di permukaan bumi sebagai hasil penjelajahan ke berbagai penjuru dunia yang dikenal dengan aliran logografi. Jadi pada masa itu ya, jadi dulu itu belum mengenal peta ya. Dulu itu belum mengenal adanya sekarang globe ya. Globe itu apa? Globe itu tiruan bumi ya. Tiruan bentuk bumi dalam skala kecil ya. Bentuknya bulat ya. Dalam skala kecil. Dan sekarang kita tahu ada apa? Peta. Jadi dulu itu belum ada itu ya. Jadi dulu itu seperti yang dikatakan ya. Pada umumnya menceritakan berbagai tempat di permukaan bumi sebagai hasil penjelajahan ke berbagai penjuru dunia. Jadi penjelajahan dunia ya. Jadi penjelajahan. Jadi setiap orang menjelajah terus digambar. Ya, sama contohnya aja misalkan kita sekarang jalan. Misalnya kita pergi dari Taipei ke Tainan misalkan ya. Kita pergi ke Taipei, Tainan tanpa melihat peta ya, tanpa melihat Google Map. Terus kita gambar perjalanan kita dari Taipei. Ini kita naik bis belok lurus, masuk belok kanan terus jalan lurus ya, kemudian belok kiri, kemudian melewati tol. Itu digambar ya, digambar. Jadi seperti itu ya, jam dulu itu seperti itu sistemnya.
Beda dengan sekarang yang kita telah memiliki sistem canggih ya, dengan apa? Satelit ya. Dengan satelit, pencitraan satelit ya. Jadi kita bisa tahu bumi itu seperti apa ya dari luar angkasa ya. Ya, kemudian selain itu memperkenalkan istilah geografika ya. Eratosthenes juga merupakan orang pertama yang berhasil menghitung keliling bumi secara matematis. Ya, dihitung ya, keliling bumi ya. Hal tersebut dilakukan dengan membandingkan panjang busur. Tuh, nanti. Aduh. Mana tadi ya? Dilakukan dengan membandingkan panjang busur dua kota di Mesir, yaitu Alexandria ya, dan Saint Aswan ya, dengan panjang keliling bumi secara keseluruhan. Saya rasa kita nggak perlu membahas ini ya, nggak terlalu membahas ini. Ya, kemudian pengertian geografi ini terus mengalami perkembangan ya dari waktu ke waktu ya, seiring dengan kemajuan pemikiran, pemahaman dan penilaian manusia ya. Jadi kita sadar sendiri bahwa manusia itu dibekali akal ya oleh Tuhan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya akal itu dimanfaatkan untuk berpikir ya. Maka dari itu kenapa manusia itu bisa mengembangkan pemikirannya. Kalau sekarang ya kita sudah canggih ya, bagaimana laptop berkembang, bagaimana laptop bisa di touchscreen, HP bisa touchscreen, yang sebelumnya belum ada kan. Nah, dulu waktu saya masih kecil, masih SMP, SMA, ya HP itu kan belum ada ya, HP bisa di touchscreen ya. Sekarang semuanya bisa touchscreen, semua apa bisa di touchscreen ya. Ya seperti itu ya, kemajuan teknologi ya, karena manusia bisa berpikir seperti itu ya. Ya, pengertian geografi ini terus mengalami perkembangan ya. Seorang ahli astronomi bernama Claudius Ptolemus ya, tahun 87 sampai 150 Masehi ya. Jadi sudah maju ya. Dalam bukunya yang berjudul Geographic Anpegesis mengemukakan bahwa geografi merupakan suatu penyajian melalui peta dari sebagian wilayah permukaan bumi yang menunjukkan ketampakan secara umum ya, memang secara umum. Jadi menurut Ptolemus geografi ini berbeda dengan chorografi ya. Chorografi ini bukan gambar kecoa ya jangan salah ya, nanti pas dikira-kira coro itu kecoa, graf itu gambar, bukan ya. Jadi karena chorografi ini lebih mengutamakan ketampaan asli dari suatu wilayah ya, bukan terletak pada ukurannya ya. Jadi bersifat kualitatif ya, bukan bersifat kuantitatif ya. Sedangkan geografi itu lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat kuantitatif, jumlah ya. Jadi seperti itu ya. Sebelum lanjut ada pertanyaan? Oke ya. Jadi itu mungkin secara singkat lah tentang geografi ya. Jadi kita nggak perlu terlalu dalam untuk membicarakan sejarah geografi. Jadi perlu sekedar tahu bahwasanya itulah gimana geografi itu terbentuk ya. Jadi itu terbentuk dari pemikiran manusia ya, mulai dari 200 sebelum Masehi ya, lama sekali ya. Kemudian berkembang dan jadilah seperti sekarang ini ya geografi ya. Kemudian masuk ke subbab A, geografi umum ya, tentang geografi umum. Bagian terestrial yaitu pengetahuan tentang bumi sebagai keseluruhan bentuk dan ukurannya. Ya,
Jadi ini pengetahuan tentang bentuk dan ukuran bumi ya. Kalau teman-teman tahu sendiri ya, bahwasanya bentuk bumi itu apa? Kotak ya? Ya enggak lah, bulat ya. Jadi bentuk bumi itu bulat ya. Sedangkan zaman dulu ya, sebelum ditemukannya bumi itu bulat, itu para ilmuwan itu mengatakan bahwa bumi itu datar ya. Bumi itu ada satu dataran ya, datar. Tapi seiring perkembangan zaman, bumi itu bulat. Kita bahwa bumi itu bulat. Terus kemudian ada bagian falakiyah, ya, yaitu bagian yang menelaah relasi bumi dengan planet serta bintang-bintang di jagat raya. Relasi, apa sih relasi itu? Apa relasi itu apa? Ini ada kata relasi apa teman-teman? Relasi itu apa ya? Ya. Hubungan. Oh iya benar ya, hubungan. Relasi itu hubungan. Jadi relasi itu hubungan bumi dengan planet serta bintang-bintang jagat raya. Hubungan dan pengaruhnya apa pengaruhnya? Contohnya misalkan apa? Bumi dan bulan ya. Contohnya bumi dan bulan. Apa sih pengaruh bulan kepada bumi itu apa? Pengaruh bulan terhadap bumi itu apa? Saling melengkapi. Yang lain mana ya? Jadi yang aktif hanya Mbak Gadis nih ya. Bulan menyinari bumi di malam hari. Oh, seperti itu. Jadi nggak hanya benar ya Mbak Gadis ya, tapi nggak hanya menyinari saja ya. Banyak sekali ya fungsi-fungsi bulan. Contohnya bulan itu Pak mempengaruhi pasang surut air laut ya. Ada Pak. Ada apa maksudnya Mbak Lisa? Ginjima. Oh iya ya. Oh iya yang apa ya. Jadi banyak ya contohnya ya. Bulan itu mengaruhi pasang surut air laut ya. Jadi kalau teman-teman yang punya tempat tinggal di dekat pantai, ya, dekat pantai ya, kan teman-teman tahu akan di laut itu mesti terjadi pasang surut air laut ya. Saat terjadi pasang, air itu akan naik, dan bila surut, air itu akan habis ya, jauh dari daratan ya. Oh iya, di sebelah mana Mbak? Rumahnya dari mana Mbak Gadis? Oh ini siapa geografi ini? Lain kali masuknya via Facebook aja ya, biar tahu namanya. Cilacap sebelahnya Nusa Kambangan. Oh iya. Nusa Kambangan itu penjara ya? Saya nggak salah ya. Oke ya, saya lanjut. Oh ya, Mbak Gadis tolong. Ini biasanya saya dibantu ya. Biasanya tutor-tutor itu dibantu untuk mengabsenkan teman-temannya ya. Jadi saya minta tolong Mbak Gadis, tiap pertemuan teman-temannya diabsenkan ya. Gimana? Nanti distorkan ya ke saya. Oke siap. Waduh, oke. Jadi beberapa kelas yang saya ajar, ya nggak berapa sih. Saya juga ngajar angkatan 3 ya. Jadi di ketua kelas nanti membantu untuk absen. Ya, soalnya saya juga nggak hafal kan nama-namanya. Beda nama yang ditampilkan sama nama yang di absen itu beda. Jadi saya bingung, nggak hafal saya. Yang di absen itu nama asli, yang ditampilkan ini nama samaran ya. Waduh. Jadi saya bingung ya. Saya mau ganti nama samaran tapi saya bingung cari nama samaran apa. Oke ya. Saya minta tolong ya Mbak Gadis ya, terima kasih ya.
Oh, Lascaux Gamal tempatnya orang tidak ampun. Oh iya, ya nggak apa, nanti ditulis aja Mbak Gadis. Yang nggak hadir siapa itu tulis saja. Oke, selanjutkan ya, bidang komparatif ya. Bahasanya tutor seperti Malang, Jatim. Oh, maksudnya saya tak? Iya, saya orang Surabaya. Saya orang Surabaya. Kenapa? Bahasa saya kenapa? Masa saya mau ngajar pakai bahasa Inggris ya? Mau Saya orang Surabaya. Oke, saya lanjutkan. Bidang komparatif ya. Yaitu deskripsi mengenai bumi secara lengkap. Dalam hal ini meliputi letak relatif dari berbagai tempat di permukaan bumi serta prinsip-prinsip pelayaran samudra. Ya. Kemudian ini tadi itu adalah geografi secara umum ya. Geografi secara umum. Selanjutnya subbab B ini adalah geografi secara khusus. Teman-teman bisa lihat nggak di layar nih? Oh, teman-teman udah ada bukunya ya. Ya udah, mau ada bukunya, lihat buku aja. Geografi secara khusus ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja ya, langsung tanyakan aja ya. Misalkan dalam materi ada tanyakan mungkin. Selanjutnya geografi secara khusus seperti yang saya bilang tadi, aspek langit. Di sini ada aspek langit, aspek permukaan bumi, dan aspek manusia ya. Jadi terbagi 3 ya. Aspek langit itu apa ya? Itu aspek yang secara khusus mempelajari keadaan iklim ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, seperti yang disebutkan tadi Mbak Lena tadi ya, cuaca ya. Mbak Lena tadi menyebutkan cuaca ya. Ya, jadi ini masuk dalam apa? Aspek langit ya, mempelajari tentang keadaan iklim. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya letak geografis suatu wilayah itu akan mempengaruhi iklimnya, akan berpengaruh, berdampak pada iklim pada daerah tersebut ya. Yang saya contohkan tadi adalah Kanada, Taiwan, Indonesia ya, Australia yang ada di bumi selatan. Jadi seperti itu ya. Kalau membandingkannya jangan terlalu dekat ya, misalkan Cilacap dengan Surabaya ya kan terlalu dekat ya, perbandingannya sama aja ya suhunya ya. Perbandingannya misalkan Indonesia dengan Taiwan ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Dan yang kedua itu aspek permukaan bumi atau litosfer ya, kita sebut litosfer. Waduh, bau hujan. Yaitu aspek yang pelajari mengenai relief atau bentuk muka bumi. Ya, relief itu bentuk muka bumi, bentuk. Relief itu permukaan ya, bentuk permukaan ya. Relief itu bentuk permukaan, bentuk yang terlihat ya. Seperti adanya gunung-gunung ya, itu ya. Maksudnya bentuk muka bumi seperti itu ya. Flora serta fauna di berbagai wilayah di permukaan bumi. Jadi itu ya, yang masuk dalam aspek litosfer ya. Kemudian yang ketiga aspek manusia, yaitu aspek yang pelajari aspek penduduk, perdagangan dan pemerintahan di berbagai wilayah ya. Kenapa kok di sini ada aspek manusia? Karena memang geografi ini dipelajari untuk memenuhi kepentingan manusia ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Waktu hujan tempat saya ini. Sebentar.
Oke, selanjutkan ya. Tadi oke, kita langsung masuk saja ke objek studi geografi ya. Jadi kita lanjutkan ke subbab 3. Objek studi geografi ya. Jadi seperti halnya ilmu-ilmu pengetahuan lain ya, geografi ini memiliki objek studi ya. Punya objek yang dipelajari ya, punya objek yang dipelajari ya. Dan ruang lingkup kajian tersendiri yang berbeda dari disiplin ilmu lainnya ya. Ya. Jadi makanya kenapa kok ada geografi, ada biologi, ada matematika ya. Karena objek yang dipelajari itu berbeda ya. Kalau dijadikan satu ya nggak bisa ya, sulit ya. Makanya objeknya itu setiap objek itu dibedakan ya. Objek studi tersebut dibedakan menjadi dua ya, yaitu objek material dan objek formal ya. Seperti yang ditampilkan pada bagan tadi. Ya, beberapa disiplin ilmu dapat memiliki objek material yang sama dalam bidang kajiannya, tetapi akan berbeda dalam hal objek formalnya. Seperti apa tadi? Geografi dan geologi ya. Ya, sama-sama mempelajari tentang bumi, tapi beda. Tapi kita pelajari dengan sesama itu beda ya. Ya. Nah, contohnya objek material antara ilmu geografi, geologi dan geofisika. Ayo tambah mana? Dan geofisika ya. Itu adalah sama ya, sebenarnya sama. Tapi secara formal itu beda ya, yaitu planet bumi. Tetapi berbeda dalam, jadi yaitu yang dipelajari adalah planet bumi ya, geo. Kan sama geo kan. Geos itu artinya bumi. Jadi saya mempelajari tentang bumi. Ya. Tetapi berbeda dalam kajian formal ketiga cabang ilmu kebumian tersebut. Formalnya itu berbeda. Oke ya, selanjutnya ya. Dari penjelasan tersebut bahwa objek kajian geografi terdiri atas dua objek, yaitu objek material ya, objek material dan objek formal ya. Objek material geografi adalah fenomena geosfer atau permukaan bumi yang meliputi atmosfer atau lapisan udara, ya, litosfer dan pedosfer atau lapisan batuan dan tanah, hidrosfer, bentang perairan ya. Hidro itu artinya air ya. Ya, sfer itu artinya lapisan ya, hidrosfer lapisan air ya. Biosfer ya, biosfer ya, atau dunia tumbuhan dan hewan. Dan antroposfer atau manusia ya. Jadi ini ya objek materialnya ya. Biosfer tersebut membentuk lingkungan geografi yang terdiri atas komponen abiotik. Komponen abiotik dan biotik ya. Komponen abiotik seperti apa? Seperti udara, tanah, air, barang tambang dan sebagainya. Abiotik ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Adaannya ya, berarti tidak hidup ya. Bahan yang ada di bumi yang berasal dari bukan makhluk hidup ya. Ya seperti udara, tanah, air, barang dan tambang. Komponen biotik ya. Biotik, bio itu artinya makhluk hidup ya. Bio itu artinya makhluk hidup, nggak adaannya, berarti kan suatu bahan yang berasal dari makhluk hidup ya. Seperti apa? Manusia. Suatu hal yang belajar tentang makhluk hidup ya, seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Ya, dengan demikian apabila sebuah fenomena ditinjau dari sudut pandang geografi akan selalu diintegrasikan dengan ilmu-ilmu yang lainnya ya. Oke. Biasanya ini saya perlihatkan video ya, cuma ini waktunya nggak cukup ini. Gimana teman-teman, sampai sekarang ada pertanyaan? Kok semuanya pada ngantuk ini kayaknya ini? Ini pada ngantuk atau pada kerja ya? Kalau ngantuk saya nyanyi aja ini kayaknya nih.
Coba nyanyi ya. Kalau waktunya ada ya, waktunya nggak banyak soalnya. Saya heran kenapa kok cuma diberi 8 jam, saya bingung. Oke ya, selanjutnya itu apa, objek formal ya. Ya, oke, selanjutnya aja ya, objek formal ya. Objek formal itu adalah objek formal dalam geografi itu merupakan suatu cara pandang ya. Suatu cara pandang ruangan yang dituangkan dalam konsep-konsep geografi ya. Jadi yang menjadi objek bukan benda atau material tapi fenomena keruangan ya. Dalam menelaah fenomena muka bumi, ya, studi geografi senantiasa menganalisis lokasi, persebarannya di permukaan bumi dan saling keterkaitan interaksi dan interrelasi dan interaksi antar satu fenomena dengan fenomena lainnya. Oh, ini teman-teman, ini jurusan IPS ya. Oh iya ya, maaf Mawar. Teman-teman, ini jurusan IPS ya. Bukannya kalau kelas 1 belum menjurusan ya setahu saya. Iya, geografi dan sejarah itu mata pelajaran IPS. Cuma setahu saya kelas 1 itu belum penjurusan. Penjurusannya kelas 2 setahu saya loh ya, nggak salah loh. Oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi objek formal ya. Objek formal itu ya terdiri atas apa, konsep regional ya. Jadi ada beberapa tadi ya. Dari bagian tersebut dari bagian tadi. Ya. Ya, konsep geografi ini ada apa? Konsep regional ya, konsep batas kehidupan, konsep manusia ya, dan sebagainya. Oh, maaf. Konsep regional ya, atau kewilayahan. Apa sih konsep regional itu ya? Didasarkan atas pengertian region yaitu suatu wilayah di muka bumi yang memiliki karakteristik khas atau khusus sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya ya. Jadi bisa dibedakan ya, seperti yang saya bilang tadi ya, letak Taiwan dan letak Indonesia ya. Kekhususan dari sebuah region dapat berupa keadaan alam maupun kondisi sosial ya. Keadaan alam seperti yang saya bilang tadi ya, kalau di Indonesia itu suhunya iklimnya tropis, kalau di sini subtropis. Sedangkan mana tadi? Ini tadi keadaan alam maupun kondisi sosial. Kalau kondisi sosial contohnya apa? Iya Pak, pertemuan FV-nya belum dikonfirmasi ya, terima kasih. Oh ya. Maaf Mbak Lena, saya belum lihat tadi.
banyak ya, kalau di Facebook saya itu banyak yang add friend itu ya. Jadi saya kan apa, gimana ya, banyak sekali ya. Kalau saya buka satu persatu kan, ini siapa kan nggak enak ya Mbak Lena, nanti saya upload. Soalnya banyak ya. Ini saya nggak bisa memperhatikan satu persatu ya. Terus ya kita lanjutkan ya. Tadi ada yang muncul tadi, kondisi sosial contohnya gimana kondisi sosial? Ada yang bisa dijelaskan? Apa bedanya kondisi sosial di Taiwan sama di Indonesia lah? Oke. Apa sih kondisi sosial? Kondisi sosial itu apa sih? Saya mau tanya sama Mbak Leni lah. Mbak Lena. Gimana Mbak Lena kondisi sosial itu? Contohkan kondisi sosial di Taiwan sama di Indonesia. Tadi kan saya sudah mencontohkan kondisi alam ya, Taiwan sama Indonesia. Sekarang kalau kondisi sosialnya tuh gimana? Malah cie-cie. Mbak Mawar. Saya panggil Mbak Geografi aja ya. Salah sobo namanya Mbak Geografi ya. Gimana Mbak Lena? Yang lain bisa menjawab? Mungkin kalau Mbak Lena sulit menjawab. Kondisi sosial ya. Apa sih kondisi sosial itu? Contohnya di Taiwan koala. Mungkin Mbak Geografi mungkin bisa jawab, Mbak Mawar atau Mbak Lena kalau sudah bisa menjawab. Kondisi sosial contohnya antrian naik kereta di Indonesia berantakan, kalau di Taiwan teratur. Oh, bisa. Itu artinya budaya antri ya, maksudnya budaya antri ya, bisa seperti itu ya. Kondisi sosial ya, itu bisa termasuk contoh ya. Jadi kondisi sosial itu bagaimana hubungan antar manusia ya, bersosialisasi ya. Yang dicontohkan Mbak Gadis ini benar ya. Contohnya seperti itu. Atau bisa juga kondisi sosial tingkah laku, misalkan ya, tingkah laku. Bagaimana cara berperilaku orang-orang Taiwan sama orang-orang Indonesia ya. Kita tahu sendiri bahwa di Taiwan ini bebas ya. Kita tahu sendiri di Taiwan ini bebas ya, berpakaian bebas ya. Pakai baju yang hampir kayak nggak pakai baju ya, pakai baju tapi nggak pakai baju ya. Itu mungkin bisa dibayangkan sendiri seperti apa ya. Kalau di Indonesia kan
jarang ya, walaupun di Indonesia juga panas ya kan. Bebas tapi sopan Pak. Ya kan paling nggak sopan kan ya. Bebas tapi kesadaran mereka terjaga. Oh iya. Ya maksud saya itu ya maksud saya perbedaan perilakunya. Tapi yang jelas di Indonesia mungkin karena kita mayoritas adalah penduduknya itu Muslim. Jadi mayoritas pakaiannya juga lebih tertutup. Tapi walaupun juga ada ya yang berpakaian lebih terbuka. Jadi itu ya beberapa contoh kondisi sosial ya. Jadi sosial itu artinya hubungan masyarakatnya. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Waduh, waktunya sudah mau habis ini. Oke, kalau gitu ini waktunya sudah mau habis. Tambahan waktu gimana? Nanti janganlah terlalu malam lah. Saya kasih tugas saja ya. Jadi nanti ini geografi ya. Kita masih ada pertemuan ya. Nggak usah perpanjangan waktu. Jadi saya kasih tugas saja. Kalau saya kasih tugas, kira-kira dikumpulkannya kapan? Sebelum tanggal 7 ya. Ini tanggal 7 kita bahas ya. Makanya waktu pertama ketemu langsung tugas, 2 kali ketemu langsung tes. Ini ya saya mungkin yang bab yang belum saya jelaskan nanti mungkin kita lanjutkan. Tapi saya pengen teman-teman ngerjakan ini ya, soal-soal silangan ini ya, nomor 1 sampai 20 ya. Ini ya, uji kemampuan bab 1 ya, nomor 1 sampai 20 ya. Deadline-nya akhir bulan ya, kelamaan Mbak. Ini lo gampang, ngerjakan 1 jam aja selesai. Iya di modul Mbak. Nomor 1 sampai 20 ini ya. Kerjakan deadline-nya sebelum kelas tanggal 7 ya. Jadi akan dibahas nanti ya. Oke ya. Jadi nanti ya sebelum kelas lah pokoknya. Jadi kalau tanggal 7 itu kelas kita jam 9, berarti sebelum jam 9 malam harus dikumpulkan. Kirimnya itu aja, Facebook aja ya, ke Facebook Messenger ya. Mungkin Facebook saya bisa di-add ya. Jadi ngerjakannya diketik di Word aja ya. Kalau yang nggak ada Word mungkin bisa tulis tangan terus difoto juga bisa. Jadi ketik di Word, diketik jawabannya saja ya. Jawabannya saja, nggak usah tulis soalnya, nggak usah tulis. Jadi nanti sebelum jam 9, tanggal 7 sebelum jam 9 sudah harus dikumpulkan ya. Nggak boleh telat ya. Yang telat akan saya kasih pengurangan nilai ya. Yang telat akan saya kasih pengurangan nilai. Atau mau saya tambah tugasnya tak? Saya tambah tugas sih. Halaman 18 sampai 20. Enggak sampai 20. Sampai apa? Sampai 19. 18 sampai 19 saja. Nomor 1 sampai 20.
Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Cuma pilihan ya, yang pilihan saja. Yang urean nggak usah dulu. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Deadline-nya tanggal 7 Mbak, sebelum jam 9. Nanti saya post di Facebook aja lah. Nanti saya post di Facebook. Oke, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.